Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selalu semangat belajar kimia ya. Kita akan masuk ke pengantar teori di materi asam basa, yaitu judulnya adalah tentang teori asam dan basa. Teori asam dan basa itu ada 3 teori ya. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu teori asam basa menurut Arrhenius. Ilmuannya bernama Svend August Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam itu adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ di dalam air. Ya, kalau basa pengertiannya zat yang dapat melepaskan ion OH- di dalam air. Jadi kata kuncinya itu di sini adalah, dua-duanya syaratnya itu zatnya harus dilarutkan di dalam air. Ya, bedanya kalau asam melepaskan ionnya H+, kalau basa melepaskan ion OH-. Sudah jelas ya? Kita lanjutkan ke contoh. Lambung itu ada di dalam tubuh kita ya. Kenapa kita bahas lambung? Karena di dalam lambung itu terdapat asam, atau disebut juga dengan asam lambung. Sebetulnya zat apa sih yang ada dalam asam lambung? Di dalamnya ada HCl atau asam klorida. Ingat lagi coba ikatan kimia ya di materi kelas 10. HCl itu masuknya ke ikatan kovalen, dia berbagi bersama pasangan elektron antara H dengan Cl. HCl jika kita larutkan dalam air, maka dia akan mengalami ionisasi. Ingat lagi materi bab larutan elektrolit di kelas 10 semester 2. HCl kalau dilarutkan dalam air ternyata dia bisa mengalami ionisasi, terurai menjadi ion H+, kationnya atau ion positif, dan anionnya atau ion negatifnya adalah Cl-. Ini merupakan elektrolit kuat. Jadi kalau misalkan dihubungkan dengan nyala lampu, ternyata ya lampunya menyala ya. Jadi itu indikator bahwa ini larutan elektrolit. Kemudian berarti dia termasuk apa? Kata Arrhenius, asam ya. Kenapa disebut asam? Karena saat dilarutkan dalam air dia menghasilkan ion ion H+ ya. Karena dia menghasilkan ion H+ saat dilarutkan dalam air, jadi HCl masuk ke dalam asam. Selanjutnya sodium hidroksida, nama lain dari NaOH, natrium hidroksida. Natrium hidroksida sering kita jumpai di dalam sabun ya, baik itu sabun deterjen ataupun sabun mandi. Rumus kimianya adalah NaOH, namanya natrium hidroksida. NaOH ini saat dilarutkan dalam air dia juga mengalami ionisasi, terurainya menjadi Na+ ya, kationnya, anionnya OH-. Ini titik kuncinya. Karena menghasilkan ion OH-, jadi dia disebutnya basa ya. Jelas? Selanjutnya, ini contoh dari asam basa Arrhenius. Sangat banyak asam basa yang ada dalam kehidupan. Tadi HCl itu salah satunya di asam lambung. Contoh lain ada HF, asam klorida. Dia juga mengalami ionisasi menjadi H+ dan F-. H+-nya ini kan pertanda bahwa dia asam. Ada juga asam nitrat, HNO3. Dia juga menghasilkan ion H+. Basa ada NaOH tadi yang ada di sabun ya. NaOH, KOH dua-duanya ini ada di dalam zat aktif sabun. Dia keduanya menghasilkan ion OH-, makanya disebut basa oleh Arrhenius. Begitupun dengan magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida ini adalah zat aktif yang ada di dalam obat mah ya. Jadi dia bisa menghasilkan ion OH- juga, makanya dia disebut basa.
Nah, posttestnya, kerjakan sebagai tugas posttest. Kalian tuliskan reaksi ionisasi dari HClO4, kira-kira menghasilkan H+, dan sisa asamnya apa? Silakan tulis. Dan kalium hidroksida, CaOH2, terionisasinya jadi kationnya apa, anionnya apa. Tuliskan di buku catatan ya, nanti kirimkan ke Classroom. Ini nomor 1, ini nomor 2. Kita analisis. Apabila suatu asam atau basa dilarutkan dalam pelarut yang bukan air, ya, pelarut lain selain air, apakah masih bisa kita menggunakan teori asam basa menurut Arrhenius? Coba. Tadi kan kata kuncinya kalau Arrhenius itu teorinya hanya bisa digunakan jika pelarutnya air. Jika bukan air, maka teori tersebut tidak bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi zat itu sifatnya asam atau basa. Maka dari itu berkembang lagi teorinya ya. Ini contohnya amonia. Amonia ini adalah zat aktif yang ada dalam pupuk. Kita jadi nggak bisa pakai teori Arrhenius, maka timbullah teori baru ya. Menurut Bronsted-Lowry, ini amonia zat aktif yang ada di urea. Coba perhatikan apakah di sini ada air, nggak ada ya. Dia bereaksinya dengan HCl. Nah, kalau teori asam basa Bronsted-Lowry, dia fokusnya itu di proton. Proton di sini adalah H+, ya. Proton itu H+. Ini contohnya. NH3, di sini H-nya ada 3, NH4+, H-nya ada 4. Itu artinya yang lebih banyak H+-nya dia akan mendonorkan H+. Ini H-nya 4, ini H-nya 3, berarti yang kira-kira bisa mendonor yang mana? Yang ini kan, yang H-nya 4, berarti NH4+ jadi asam. Atau kita tuliskan A1 ya, berarti asam 1. Nah, ini kan asam, berarti kalau ada yang mendonorkan, dia disebut asam karena donor H+. Ada juga yang menerima. Yang menerimanya apa? Yang ini, NH3 ya. Yang menerimanya NH3. Berarti penerimanya itu jadi basa. Jadi kalau asam itu donor H+, kalau basa itu penerima H+. Nah, ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang HCl dengan Cl-. Cl- ada H-nya? Nggak ada ya. HCl ada H-nya, ada 1. Berarti otomatis yang mungkin bisa mendonorkan H+ yang mana? Ya ini jelas HCl. Karena dia punya H, sedangkan Cl- nggak ada. Berarti ini asam 2. Asam, kenapa asam? Karena bisa mendonorkan H+ ya. Berarti ini jadi basanya karena bisa menerima H. Berarti ini basa 2. Nah, ini pasangan konjugatnya HCl itu adalah Cl-. Jadi ada pasangan asam basa konjugasi. Oke, lebih jelasnya lanjut. Nah ini ya tadi teorinya. Jadi yang dimaksud dengan asam itu adalah donor proton. Sudah tahu anak PMR ya. Donor itu artinya apa? Menyumbang. Tapi dia menyumbangkannya ion H+. Kalau basa, penerima atau istilahnya akseptor. Penerima ion H+. Nah, ini adalah pengandaian. Pengandaian ya. Kalau misalkan dalam hubungan nih yang dalam hubungan yang kira-kira kalian udah ada yang punya pacar nih ya. Misalnya ada si cowoknya nih ngasih bunga ke si ceweknya. Bunga ini diibaratkannya proton alias H+. Berarti karena cowoknya ngasih bunga dia disebutnya asam, kata Bronsted-Lowry. Ceweknya menerima proton, makanya dia disebutnya basa. Nah, itu pengandaiannya ya, biar kalian mudah memahaminya. Selanjutnya kita tinggal yang lebih banyak. Nah, di sini ada NH4+ dengan H2O berkeseimbangan menjadi NH3 dan H3O+. Nah, ini kenapa disebut asam 1 NH4+? Kalian cari yang rumusnya sama, hanya beda selisihnya 1H+. NH4+ hanya beda selisihnya dengan ini kan NH3.
Jadi pasangannya itu di kiri panah dengan kanan panah ya. Nah, di sini kan hanya ada 4, berarti ini hanya ada 3. Jadi ini yang bisa mendonorkan H+, jadi dia asam. Ini bisa menerima H+, jadi dia basa. Nah, asam 1 dengan basa 1, dia pasangan asam basa konjugasi. Jadi NH4+ itu pasangannya NH3 atau sebaliknya. NH3 pasangannya NH4+. Nah, kalau H2O pasangannya dengan H3O+. Lihat jumlah H-nya. Di H3O+, H-nya ada 3, di H2O H-nya ada 2. Berarti yang bisa mendonorkan adalah yang 3 kan, yang lebih banyak H-nya. Jadi dia jadi asam. Ini asam 2, ini basa 2. Berarti H2O-nya sebagai basa menerima H+. H+-nya dari mana? Dari ini H3O+. Nah, ininya mendonorkan H. Jadi di dalam reaksi kesetimbangan prosedur itu pasti ada 2 pasangan asam basa konjugasi ya. Lebih jelasnya coba yang ini. H2O pasangannya dengan ini OH-, nggak mungkin dengan HCO3-. Kenapa? Karena rumus kimianya sangat jauh ya. Di sini ada C-nya nggak ada kan? Nah, berarti ini mungkinnya dengan CO3 kalau HCO3. H2O H-nya ada 2. OH- hanya ada 1, berarti ini jadi asam, ini jadi basa. Ini asam 1, ini basa 1, berarti ini pasangan asam basa konjugasi. CO32- ada H, nggak ada. HCO3- ada H-nya 1, berarti ini ada H, pasti jadi asam. Basa nggak ada H, pasti jadi basa. Ini pasangan juga asam basa konjugasi. Sekarang post-testnya, coba kalian analisis dari persamaan HCl plus H2O berkesetimbangan menjadi H3O plus tambah Cl-. Kira-kira mana yang jadi asam 1, mana basa 1, mana asam 2, mana basa 2, lalu pasangkan ya, pasangan asam basa konjugasinya. Oke? Selanjutnya. Nah, ini dia pasangan asam basa konjugasi. Jadi, yang asam 1 itu pasti dengan basa 1. Syaratnya apa? Rumus kimianya sama, hanya selisih 1 H+. Begitupun dengan asam 2 dengan basa 2, ya. Ini rumusnya. Kalau asam menghasilkan H+, berarti di sini basa konjugasinya. Kalau basa menerima H+, jadi H+-nya di kiri. Kalau melepas H+, ya H+-nya di kanan, jadi produk. Selanjutnya, ini adalah kekuatan relatif asam dan basa. Jadi berkebalikan ya. Kan kalau di larutan elektrolit itu ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Di asam basa juga sama, ada asam kuat, ada asam lemah, ada basa kuat, ada basa lemah. Nah, asam basa Bronsted-Lowry itu konjugat itu adalah bisa untuk menentukan memprediksi kekuatan asam basa. Prediksinya gimana? Berkebalikan. Jadi kalau asamnya HClO4, dia kan asam kuat ya. Berarti basa konjugasinya itu ClO4-. Basa konjugasi itu artinya setelah diambil 1 H+ ya. Kan H+-nya dilepas jadi sisanya ClO4-. Nah, ini basa konjugat. Berarti dia basa yang sangat lemah. Jadi berkebalikan. Kalau asamnya kuat berarti basa konjugatnya lemah. Kebalikannya, kalau NH2- ini basa kuat, berarti si NH3-nya apa? Asam lemah, ya, seperti itu. Coba perhatikan video ini ya. Oke. Y ahora vamos a añadir unas gotas Jadi, de azul de bromotimol. di sini ada El azul de air, bromotimol kemudian diteteskan indicará dengan en las zonas básicas, es decir, de pH alto, a través de un color azul. En las zonas ácidas biru. indica de color amarillo y en la zona neutra indica de color verde. Diteteskan indikator brontimol biru ke dalam air. Ini masing-masing ada airnya. Air murni ya, ini air, ini pun air. Kita teteskan. Sama menghasilkan warnanya biru ya. Biru kayak gini tuh artinya netral. Vemos como el agua adquiere un tono verdoso. Ya. Y ahora Apa itu indikator buatan? vamos a soplar en uno de los Nanti dos lanjut matraces. Intinya indikator tuh untuk Ponemos un papelito para dia que itu asam atau salpique lo basa mínimo dari posible. perubahan warna. Ya, kalau hasilnya seperti ini berarti netral. Sekarang
kita tiupkan dari mulut kita ke air, ya. Ke H2O kita tiup. Lihat perubahan warnanya. Dari biru berubah menjadi kuning. Pertanyaannya why? Mengapa ini terjadi, ya? Ini tidak bisa dijelaskan oleh teori Bronsted-Lowry. Maka dari itu lanjut ke teori yang terakhir. Nah, reaksi tadi itu adalah reaksi antara air dan gas karbon dioksida. Ya, yang di dalam labu Erlenmeyer tadi itu air H2O. Ini disebutnya apa ya, struktur Lewisnya. Ini harusnya sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Jadi struktur Lewis itu penggambaran ikatan antara atom, tapi dia lebih jelas mana pasangan elektron ikatan, mana pasangan elektron bebas ya. Gas karbon dioksida dari mana? Tadi ditiup kan ya, ditiup dari mulut kita. Kan kita kalau bernapas itu menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Ya, ini rumusnya CO2. Penggambaran ikatan Lewisnya seperti ini, C dengan O. Nah, sekarang kita akan jelaskan kenapa dia masuk ke asam dan basa ya. Kalau menurut Lewis, dia itu patokannya PeB. Apa itu PeB? Pasangan elektron bebas. Ciri dari PeB nih, bebas tuh artinya belum berikatan, jadi dia masih berupa titik-titik ya. Kalau udah garis gini, ini artinya PeI alias pasangan elektron ikatan. Jadi nggak bisa diganggu juga karena dia udah berikatan. Kalau ini masih bebas alias jomblo, jadi masih bisa bereaksi, oke? Nah, di sini dia punya PeB yang dia berikan ke atom C. Lalu dari C dipindahkan ke atom O yang ini. Sehingga jadi seperti ini, ya. Ini kan tadinya cuma 2 PeB, sekarang jadi 3 PeB, makanya ada minus. Nah, kenapa ini disebut basa? Karena kata Lewis, basa itu artinya donor PeB. Ya, dia kan memberikan PeB-nya ya, si H2O ini. Lalu asam itu penerima PeB. Makanya ini H2O sebagai basa, CO2 sebagai asam. Lain. Ini teorinya ya. Jadi silakan tulis di catatan. Asam itu artinya penerima pasangan elektron bebas atau menerima PeB. Kalau basa mendonorkan PeB. Ini contoh lain. Misalnya ada Na2O dengan SO3 menghasilkan Na2SO4. Ya. Na2O kan terurai jadi 2Na plus dan O2 min. Nah, yang kita tuliskan O2 minnya saja sebagai rumus Lewis ya. O2 min ini rumus Lewisnya kayak gini. Kenapa O2 min rumusnya seperti ini? Karena O nomor atomnya berapa? Nomor atomnya berapa? Masih ingat nggak? 16. Coba cek ya di SPU-nya. Lalu tuliskan konfigurasi elektron O-nya. Ternyata dia elektron valensinya ada 6 karena O ini golongan 6A. Dan karena 2 min alias mendapatkan 2 elektron, makanya jadi elektronnya bertambah 2. 6 tambah 2 jadi 8. Makanya kita tuliskan jumlah elektron bebasnya ada 8. Alias pasangan elektronnya ada 4. 1 2 ya. 1 2 3 4 ada 4 PeB. SO3 digambarkan rumus Lewisnya seperti ini. Ya. Nah, ini memberikan pasangan elektron bebas SO2 min ini ke SO3. Makanya karena ini memberikan PeB disebutnya basa, karena ini menerima PeB disebutnya asam. Postes, coba kalian identifikasi Ca ditambah S menjadi Ca2 plus tambah S2 min. Pertama kalian tuliskan dulu rumus Lewisnya ya. Apa itu rumus Lewis tadi? Kalian perlihatkan elektron valensinya. Ca, silahkan cek nomor atomnya berapa, lalu konfigurasikan elektron valensinya ada berapa. Nanti tuliskan elektron valensi itu sebagai titik dot ini ya. S golongan berapa, elektron valensinya berapa, tulis dot Lewisnya.
Lalu kira-kira mana yang memberikan PEB, mana yang menerima PEB, ya. Jadi post testnya ada 4 soal.